Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menerima firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan hati kita di dalam hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Di dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur untuk setiap lawatan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan-Mu di satu malam yang gelap sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini untuk kembali melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelum kami melangkahkan kaki dan melakukan semuanya dengan tangan kami mau menerima firman Tuhan yang akan menguatkan hati kami untuk boleh melakukan semua tugas itu seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh berhikmat memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Matius 9 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats kita saat ini menceritakan tentang seorang perempuan yang telah lama menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dia datang dengan penuh iman, hanya ingin menyentuh jubah Yesus Kristus karena dia percaya bahwa hanya dengan menyentuh cukup untuk menyembuhkannya. Perempuan itu tidak hanya percaya dalam hati, tetapi ia bertindak berdasarkan iman yang dia miliki. Meski masyarakat menolaknya karena statusnya sebagai orang yang najis, tetapi dia maju dan menyentuh jubah Yesus. Dia bergerak berani untuk melawan stigma, untuk melawan diskriminasi yang dia terima selama 12 tahun lamanya ketika dia menderita penyakit pendarahan. Iman sejati yang dia miliki tidak bersikap pasif. Iman yang dia miliki menggerakkan untuk bertindak meski ada risiko atau tantangan yang harus dia hadapi. Secara personal, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku," sapaan yang penuh dengan kasih. Ia menunjukkan bahwa Tuhan merespon iman yang datang dengan ketulusan dan kerendahan hati perempuan itu. Iman yang dimiliki perempuan itu menjadi hubungan pribadi antara dia dengan juga Kristus. Tuhan melihat iman kita secara pribadi. Ia tidak melihat jumlah kata dalam doa kita, tetapi ketulusan hati kita lah yang dia lihat, sehingga melalui iman yang kita miliki dapat menyelamatkan kita. Yesus tidak hanya berkata bahwa perempuan itu sembuh, tetapi bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Secara sederhana, kita dapat memahami bahwa keselamatan dan kesembuhan datang bukan dari sekedar sentuhan fisik belaka, tetapi dari iman yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Tentu kita semua membutuhkan kesembuhan rohani, dan hanya iman kita kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Iman yang sederhana namun tulus, iman yang bertindak meski dalam kesulitan, dan iman yang mengandalkan Yesuslah dengan sepenuhnya akan menyelamatkan kita. Dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, hidup penuh dengan pergumulan bukanlah menjadi akhir dari segalanya. Perempuan dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa 12 tahun menderita pendarahan. Penderitaan di dalam kehidupan kita bisa berbentuk masalah ekonomi, penyakit, tekanan mental, relasi yang rusak, atau beban masa lalu kita yang belum selesai hingga sampai saat ini. Kita juga mungkin sudah berusaha sendiri mencari solusi dari dunia ini. Tetapi ada satu harapan yang pasti yang kita miliki adalah
ketika kita datang kepada Yesus. Iman itu juga bukan soal besarnya masalah, tetapi kepada siapa kita percaya. Perempuan yang pendarahan tidak menyentuh Yesus karena tahu semua tentang apa yang terjadi, tapi karena dia percaya, bukan karena dia takut, tetapi karena dia percaya Yesus sanggup memberikan kesembuhan itu. Terkadang mungkin iman kita kecil, kita hanya bisa berdoa dengan air mata, tetapi Tuhan tidak menuntut iman yang besar. Dia hanya mau mencari iman kita yang murni dan tulus. Bahkan di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan bahwa iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman menjadikan kita dikenal dan dihargai oleh Tuhan. Saat Yesus berpaling dan memandang dia, ketika dunia tidak memperdulikannya, ketika dia dianggap najis, didiskriminasi, tapi Yesus melihatnya dan berkata, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita mungkin merasa tidak dilihat, kita mungkin merasa dilupakan atau tidak dianggap oleh orang lain. Tapi Tuhan melihat kita, Ia mengenal luka kita, Ia melihat air mata kita, dan Ia menghargai iman kita sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya iman menghasilkan pemulihan yang sejati. Bukan hanya pemulihan fisik, tetapi keselamatan, seperti perempuan itu yang dipulihkan tubuhnya, jiwanya, dan relasinya dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak hanya ingin menyelesaikan masalah luar kita saja, tapi juga menyentuh bagian terdalam dari kehidupan kita ini. Dia mau menyentuh jiwa kita yang lelah, Dia mau menyentuh hati kita yang hancur, dan Dia mau pulihkan harapan kita yang telah lama padam. Tetapi kita mau diajak untuk tidak menyerah walaupun sudah lama menderita. Untuk tetap percaya bahwa Yesus mampu dan mau menolong, dan tetap melangkahkan dalam iman sekecil apapun itu, dan menjadi pondasi yang pertama dan utama, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bermodalkan iman yang daripada Tuhan Allah, kita mau datang kepada Dia, Tuhan pasti menyembuhkan dan membalut luka kita, sehingga iman kita menyelamatkan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, melalui perempuan yang telah menderita 12 tahun lamanya pendarahan. Engkau pulihkan dia oleh karena iman yang dia miliki. Kami juga mau Tuhan, untuk Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan bagian dari diri kami yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang lain. Tapi kami mau sembuh secara utuh melalui pemulihan yang daripada Tuhan. Tuntun kami untuk tetap setia memiliki iman kepada Engkau, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.